berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga kami akan dengar suara Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu yang kami percaya adalah firman yang hidup. Oh Tuhan, berbicaralah kepada kami, berkata-katalah kepada kami. Sebab kami tahu ya Tuhan, bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang mengukuhkan, yang menghibur, menguatkan, yang mengingatkan kami akan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berdoa juga ya Tuhan buat hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau yang mampukan hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, tolong kami supaya melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar, kami boleh berjumpa dengan Engkau sendiri, mengenal apa yang Tuhan kehendaki, mengenal apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan. Berkata-katalah, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan Engkau. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia ayatnya yang keempat sampai hingga ayatnya yang ke-10. Yeremia ayat yang keempat, Yeremia 1 ayat yang keempat dan 10 saya akan membacakannya bagi kita. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapa engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan untuk melayani seringkali mengejutkan orang percaya. Seringkali ketika Tuhan memanggil umatnya, memanggil orang-orang percaya, bahkan memanggil kita untuk melayani Dia, seringkali itu sepertinya mengejutkan, sepertinya mendadak, karena sepertinya datangnya tiba-tiba panggilan itu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab misalnya, ada banyak panggilan Tuhan yang sepertinya mendadak, sepertinya tidak terduga. Misalnya Daud. Bayangkan saja Bapak Ibu yang kasih Tuhan, suatu hari Daud masih remaja, masih sangat muda, masih sangat kemerah-merahan. Dia sedang menggembalakan domba. Kemudian tiba-tiba dia dipanggil.
dipanggil pulang ke rumahnya. Dan ketika dia sampai di rumahnya, ada banyak orang di sana. Keluarganya berkumpul. Dan di sana juga ada Samuel. Kemudian, gak lama kemudian dia diurapi untuk melayani Tuhan. Dia dipanggil untuk mengemban tugas yang besar, yaitu diurapi menjadi Raja Israel. Begitu juga dengan Musa. Musa sedang asik-asiknya menggembalakan domba di padang. Tiba-tiba Tuhan hadir di dalam semak-semak pada saat itu. Dan kemudian juga pada saat itu Tuhan memanggil dia untuk dipakai membebaskan bangsa Israel yang sedang berada di dalam perbudakan Mesir. Nah, kasih Tuhan, kadang-kadang kita bisa juga mengalami hal yang sama, bukan? Kadang-kadang panggilan Tuhan untuk melayani Dia seringkali tidak terduga. Seringkali mungkin kita sedang sibuk-sibuknya, kita sedang sibuk berbisnis, kita sedang sibuk dengan usaha-usaha kita, atau juga kita sedang sibuk dengan kehidupan kita. Kita sibuk dengan membangun keluarga. Kita sibuk dengan anak-anak yang masih kecil, belum besar, sibuk sekali kitanya. Dan tiba-tiba Tuhan memanggil kita. Atau untuk orang muda misalnya, sedang sibuk memikirkan, merancangkan masa depannya. Tapi kemudian Tuhan panggil untuk melayani dia. Tentu mungkin caranya berbeda dengan Musa, ataupun juga dengan Daud, atau para nabi. Tuhan memanggil kita dengan cara apa? Ya kadang-kadang melalui firman Tuhan seperti ini. Atau kadang-kadang juga melalui hamba-hamba Tuhan, melalui majelis yang memanggil kita untuk turut melayani bersama-sama di dalam gereja ini. Kita sepertinya kemudian kaget dan kita merasa panggilan itu seperti mendadak, tidak terduga. Dan kemudian kita berkata kita tidak siap. Dan kemudian kita mengatakan jangan-jangan Tuhan keliru memanggil kita. Dan mungkin itulah yang juga dirasakan oleh Yeremia, Bapak yang kasih Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Yeremia melayani dia sebagai nabi, panggilan Tuhan itu mendadak dan tidak terduga bagi Yeremia. Coba bayangkan Bapak yang kasih Tuhan, seandainya kita berada dalam posisi Yeremia. Pada saat itu dia masih seorang remaja Yahudi. Umurnya mungkin diperkirakan sekitar 20 tahunan. Dan kemudian dia adalah seorang yang berasal dari keluarga imam. Artinya apa kalau sebagai keluarga imam? Artinya ia sudah berada di dalam pikirannya bahwa nanti ketika waktunya ia akan menggantikan ayahnya menjadi imam. Menjadi seperti ayahnya. Dia akan mendapatkan upah yang lumayan, hidupnya akan tenang, dia akan melakukan berbagai aktivitas-aktivitas yang sifatnya imam sebagai seorang imam. Namun di dalam angan-angan yang seperti itu kemudian tiba-tiba Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Tentu mungkin dia terkejut Bapak yang kasih Tuhan dan berkata dalam hatinya, nabi bagi bangsa-bangsa. Tentu ini tidak seperti yang dia pikirkan. Bukankah dia pikirkan dia adalah seorang imam yang akan menggantikan ayahnya? Dia tidak memikirkan cita-cita yang seperti itu. Dan mungkin juga kita berkata, apa sih bedanya antara nabi dan imam? Kok sepertinya mirip. Nah, Bapak kasih Tuhan, imam itu adalah suatu jabatan yang diberikan kepada umat Allah dalam hal urusan kerohanian begitu ya. Mereka yang ditunjuk untuk apa? Untuk mempersiapkan ibadah. Mereka yang ditunjuk untuk memberikan persembahan kurban dan pengampunan, melakukan rangkaian ritual-ritual ibadah dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pekerjaan imam. Imam itu menjadi seorang pengantara begitu ya di dalam ruang-ruang ibadah Israel pada saat itu. Sedangkan nabi adalah seorang juru bicara Tuhan. Dia harus mengatakan
atau memberitakan apa yang Tuhan taruh di dalam mulutnya. Baik itu berita buruk maupun berita baik. Dan seringkali berita yang dibawa seorang nabi adalah berita yang tidak menyenangkan. Ia akan menyampaikan kesalahan, ia akan menegur, ia akan mengingatkan, ia akan menyampaikan bahkan penghukuman kepada orang-orang yang telah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Dan hal ini yang membuat seorang nabi itu seringkali tidak disukai. Karena seorang nabi itu akan berbicara belak-belakan tentang kesalahan orang-orang yang berdosa. Dan hidupnya seringkali tidak jelas, Bapak kasih Tuhan. Hidupnya seringkali tidak ada jaminan, tidak ada fasilitas dan lain sebagainya. Dan ketika Yeremia mendapatkan panggilan saat itu, kondisi bangsa Yehuda berada di dalam kemerosotan rohani. Mereka menyembah berhala, mereka jauh dari Tuhan. Mereka banyak hidup tidak bermoral. Mereka tidak hanya meninggalkan Tuhan, tetapi mengajak yang lain juga untuk meninggalkan Tuhan. Dan di tengah-tengah kondisi inilah kemudian Nabi Yeremia diutus. Bahkan kita melihat Nabi Yeremia tidak hanya berbicara kepada bangsanya, tapi katanya di sana dikatakan bagi bangsa-bangsa. Artinya ia harus menyampaikan firman Tuhan, perkataan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel. Dan luar biasanya bangsa-bangsa itu bukanlah bangsa yang kecil, bukan bangsa yang sederhana, tetapi mereka lah bangsa-bangsa yang super power, yang adik kuasa, Mesir, Asur, dan Babilonia. Ya mungkin saat ini ya negara-negara yang super power itu bisa kita katakan entah Rusia atau mungkin juga Amerika, China. Itu merupakan negara-negara yang besar dan dia dipanggil untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa yang besar itu. Kita bisa melihat Bapak kasih Tuhan ada satu ketimpangan yang besar. Siapa Yeremia? Dia seorang yang muda, baru berusia 20 tahunan. Dan dia dipanggil untuk menjadi juru bicara Tuhan bagi bangsa-bangsa yang besar. Di dalam kondisi ini mungkin Yeremia berpikir bahwa dia hanya seorang remaja. Dia tidak bisa apa-apa. Bagaimana bisa dia mungkin berbicara kepada bangsa Yehuda yang tegar tengkuk, yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana ia bisa berbicara terhadap negara-negara yang super power pada saat itu? Jangan-jangan panggilan Tuhan yang mendadak ini adalah panggilan yang keliru. Panggilan yang tidak tepat. Panggilan yang sepertinya asal-asalan, panggilan yang mendadak. Tapi kasih Tuhan, apakah panggilan Tuhan kepada umatnya, kepada anak-anaknya yang untuk melayani dia adalah panggilan yang keliru? Panggilan yang mendadak. Seperti juga ketika Tuhan memanggil kita, ketika kita di dalam berbagai kesibukan, di dalam berbagai agenda kita. Kita mungkin berpikir, enggak, ini Tuhan sepertinya keliru. Siapa saya ini yang bisa melayani Tuhan? Siapa saya ini yang bisa memberikan diri untuk pelayanan Tuhan? Apa kapasitas saya? Dan kemudian kita berkata, jangan-jangan Tuhan keliru dengan panggilan yang mendadak ini. Tapi Bapak kasih Tuhan, apakah panggilan Tuhan keliru terhadap setiap kita ketika dia memutuskan untuk memanggil kita? Bapak kasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah keliru ketika memanggil kita. Mengapa Bapak kasih Tuhan? Yang pertama, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani dia, ia sudah merencanakan dan merancangkan terlebih dahulu. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di sini kita melihat ada beberapa ayat atau ada beberapa kata kerja yang menjadi kata kunci begitu ya.
Di sana ada kata membentuk, ada kata mengenal, ada kata menguduskan dan menetapkan. Kata membentuk di sana itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menciptakan Yeremia. Tuhanlah yang berkuasa membentuk, menciptakan Yeremia. Kata membentuk di sana seperti menciptakan. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ia yang menciptakan kita, Ia yang menjadikan kita, Ia yang menjadikan Yeremia. Jadi keberadaan Yeremia, keberadaan setiap kita sebagai orang percaya, itu bukan produk asal jadi. Kita bukanlah produk gagal, Bapak kasih Tuhan. Tetapi Tuhan yang sudah merancangkan kita sedemikian rupa. Tuhan yang merancangkan keberadaan kita. Dan atas kehendak Tuhanlah yang indah Ia merancangkan kita. Kemudian hal yang menarik juga di sana dikatakan ada kata mengenal atau dalam bahasa Ibrani-nya itu yada, yang artinya mengandung mengenal dengan akrab. Tuhan tidak hanya mengenal secara intelektual, emosi, tetapi Tuhan mengenal kepribadian seluruh diri kita. Ia mengenal hal-hal yang paling detail. Ia mengenal kelebihan kita. Ia mengenal kekurangan kita. Ia mengenal kita dengan akrab. Ia mengenal kita dengan sangat baik. Jauh daripada orang tua mungkin mengenal kita. Jauh daripada kita mengenal diri kita sendiri. Bahkan menariknya di sana dikatakan sebelum kita jadi begitu ya. Sebelum kita menjadi ada di dalam rahim ibu kita. Tuhan sudah mengenal kita. Artinya apa kasih Tuhan? Ada yang mengumpamakan Allah itu mengenal kita seperti seorang desainer yang membuat rancangannya begitu ya. Jadi sebelum dia menuliskan di dalam kertas, menggambar desainnya, sudah ada blueprint di dalam kepalanya. Kemudian desainer itu kemudian akan menggambar gitu ya. Apa yang ada di dalam kepalanya digambar di dalam kertas kerjanya. Dan kemudian ia sudah membuat detil-detil yang ada di sana. Entah itu berapa kancingnya, seberapa ukurannya, dan lain sebagainya. Ia sudah tahu bahkan sebelum pakaian itu jadi. Ia sudah bisa membayangkan nanti seperti apa hasil jadinya. Ia mengenal dengan rinci apa yang sudah ada. Begitu juga dengan Allah. Allah itu sudah mengenal Yeremia. Bahkan sebelum Yeremia lahir di dunia ini. Yeremia sudah ada di dalam hati dan pikiran Allah. Sebelum ada di dalam dunia ini. Wahai kasih Tuhan, begitu juga dengan kita sebelum kita hadir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah mengenal kita. Jadi kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, apakah panggilan itu keliru? Apakah panggilan itu salah? Sesungguhnya Ia sudah tahu kita, bukan? Di dalam kemahakuasaannya Dia sudah mengenal kita. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ada kata menguduskan. Kata kudus dalam bahasa Ibrani artinya kados. Nah, seringkali ini diartikan kekudusan yang artinya secara moral begitu ya. Tetapi kata ini juga bisa diartikan dipisahkan dari sesuatu atau dikhususkan. Jadi Yeremia dari sekian banyak orang, Yeremia itu dikhususkan. Dipanggil secara khusus untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa-bangsa. Jadi berkasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita bisa melihat bukan? Bahwa ketika Tuhan memanggil Yeremia itu bukanlah panggilan asal-asalan. Ketika Tuhan memberikan tugas khusus kepada Yeremia, itu bukanlah Tuhan memanggil secara sembarangan. Allah sudah mengenal, Allah sudah merancang, bahkan kemudian memisahkan Yeremia untuk dipanggil, untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Ketika Tuhan memanggil Yeremia, itu bukan panggilan yang mendadak.
Itu bukan panggilan yang spontan tanpa persiapan apapun. Sesungguhnya Yeremia sudah dibentuk di dalam DNA-nya. Sudah ada panggilan itu. Sudah ada bentukan itu. Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, seorang hamba Tuhan pernah mengatakan demikian. Allah selalu mempersiapkan para pelayannya sebelum dia memanggil mereka. Dan persiapan ini dimulai sebelum mereka lahir. Saya ulangi ya Bapak kasih Tuhan. Allah selalu mempersiapkan para pelayannya sebelum dia memanggil mereka. Dan persiapan ini dimulai jauh sebelum mereka lahir. Kemudian hamba Tuhan itu bercerita, bersaksi bagaimana dia sendiri. Ketika dia masih kecil begitu ya, dia tidak memiliki kapasitas seperti saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu hebat di dalam olah tubuh, olahraga, menggambar, dan lain sebagainya. Dan seringkali ia sepertinya berbeda, dianggap berbeda dan tidak bisa apa-apa. Dan kemudian kalau misalnya dia di sekolahnya ada acara-acara yang berhubungan dengan olahraga, maka dia akan menjadi pilihan yang terakhir. Kalau udah nggak ada orang lain lagi, baru dia. Artinya kita melihat bahwa sebenarnya tidak begitu berbakatnya dia di dalam olahraga. Awalnya, dia sempat kepahitan dengan kondisi tersebut. Dia sempat merasa tidak percaya diri dengan kondisi tersebut. Tetapi kemudian setelah dia dewasa, ia menyadari bahwa ia tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang olahragawan. Dia tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang desainer atau tukang gambar. Tetapi ia dipersiapkan untuk menjadi seorang pengkhotbah, seorang pembicara, seorang penulis buku yang terkenal. Sebab ia senang menulis dan membaca. Bapak Ibu kasih Tuhan, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Sebagai orang-orang yang Tuhan sudah rancang sejak dalam kandungan. Tuhan sudah membentuk kita sedemikian rupa. Mungkin ada banyak hal di dalam hidup ini kita tidak bisa, kita begitu terbatas. Ada banyak hal yang kita tidak mampu lakukan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan sudah merancang kita untuk tujuannya sesuai dengan kapasitas kita. Dan kapasitas kita itu Bapak kasih Tuhan seharusnya juga dipakai untuk memuliakan namanya, untuk melayani Dia. Kita mungkin katakanlah tidak bisa main musik, tetapi mungkin kita memiliki kemampuan memimpin. Kita mungkin tidak bisa menjadi penyanyi yang baik, tetapi Tuhan memberikan kemampuan keramahan kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan untuk membantu orang lain. Kita mungkin tidak punya kemampuan untuk memimpin di depan sini, tetapi Tuhan memberikan kemampuan untuk mengatur orang lain. Ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan. Kemampuan berdagang, kemampuan berbisnis. Dan itu bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Masalahnya adalah apakah segala kemampuan-kemampuan itu, kebisaan-kebisaan kita yang sudah dirancang oleh Tuhan sebelum kita ada, kita pakai untuk diri kita sendiri, atau kita pakai untuk memuliakan Dia, atau adakah kita menggunakan segala kemampuan itu untuk melayani Dia. Tentu saja Bapak kasih Tuhan, pelayanan ada banyak bentuknya di dalam gereja ini, tetapi di luar sana kita juga bisa melayani Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan dengan segala kapasitas-kapasitas kita. Ketika kita menunjukkan itu kepada Allah. Adakah di dalam hidup kita menggunakan kapasitas kemampuan kita yang sudah dibentuk oleh Tuhan dari awal untuk memuliakan Dia? Atau itu hanyalah untuk diri kita sendiri? Mari kita melihat bagi Tuhan, kita lihat kembali apa yang sudah Tuhan berikan. Dan kita pakai itu untuk melayani Dia.
Kemudian yang kedua, Bapak kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah keliru dengan keputusannya untuk memanggil kita, karena Ia akan menyertai kita. Kemudian Yeremia menjawab panggilan Tuhan. Tuhan, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa Yeremia itu menolak panggilan Tuhan, sebab ia melihat siapa dirinya. Ada dua kelemahan di dalam dirinya yang berusaha ditunjukkan di sana, yaitu ia tidak pandai bicara, dan yang kedua, ia adalah seorang yang muda. Kalau ia seorang yang tidak pandai bicara, bukankah itu berbicara juga tentang tugas yang sedang ia diembankan kepadanya? Ia adalah seorang penyambung lidah Allah, tentu ia harus mempunyai kemampuan berbicara. Ia perlu menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan tertata. Ia perlu menyampaikan perkataan Tuhan itu dengan keyakinan supaya ia didengarkan. Jikalau ia tidak punya kemampuan, kapasitas untuk berbicara dengan baik, katakanlah dia gagap, katakanlah dia gugup, bisa saja banyak orang kemudian meremehkan dan tidak mendengarkan dia. Ya mungkin justru akan dipermalukan karena kegagapan dan kegugupannya. Dan yang kedua, di sana tadi dikatakan dia masih muda, usianya sekitar 20-an. Di dalam konteks Asia, kasih Tuhan, orang muda itu seringkali tidak didengarkan. Tetapi apa kata Tuhan berkaitan dengan penolakan dengan dua alasan tersebut? Firman Tuhan mengatakan kepada Yeremia, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapa engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Pada bagian ini Tuhan tampaknya tidak terlalu peduli dengan alasan yang disampaikan oleh Yeremia. Tuhan tidak terlalu mempersoalkan kemudaan Yeremia. Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk dipakai untuk kemuliaannya, pertimbangan Tuhan seringkali bukanlah pertimbangan usia, bukan? Ada begitu banyak orang yang dipanggil dengan usia-usia yang berbeda. Tadi di awal Daud masih sangat remaja. Kemudian kalau kita berbicara Musa dipanggil di dalam usia berapa? Usia 80. Ketika Tuhan memanggil itu bukan berdasarkan usia, bukan berdasarkan kemudaan, ketuaan dan lain sebagainya. Panggilan untuk melayani Tuhan bukan didasarkan kepada kemampuan manusia, tetapi panggilan Tuhan sesungguhnya didasarkan akan keberadaan Tuhan sendiri. Seorang yang dipanggil Tuhan sesungguhnya sedang diberikan otoritas oleh Tuhan di dalam hidupnya, bukan otoritas dirinya, begitu ya. Tuhan menegaskan bahwa ketika dia dipanggil untuk melayani, ketika dia menyampaikan berita firman Tuhan, ia berbicara bukan tentang dirinya, bukan tentang perkataannya, tetapi fokusnya adalah akan keberadaan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Bapak kasih Tuhan, kita seringkali terjebak di dalam hal ini. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, kita berpikir kita mau menyatakan segala kemampuan kebiasaan kita di hadapan Tuhan, berbicara tentang kita. Tidak. Pada bagian firman Tuhan ini, melayani Tuhan itu berbicara tentang Allah sendiri yang mengutus dan yang memakai. Kalau kita ingat lagi tentang Musa, dia juga menolak dengan cara yang mirip. Apa katanya? Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan aku akan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa berpikir dasar panggilannya adalah dirinya sendiri. Ya kalau kita melihat emang siapa Musa? Siapa Yeremia? Musa adalah seorang yang kecil, seorang nelayan, seorang gembala. Ia tidak punya jabatan politis apapun. Ia tidak punya apa-apa.
Bahkan ketika ia menghadap seorang Firaun, ia terlalu kecil untuk menghadap seorang Firaun. Begitu juga dengan Yeremia, terlalu kecil. Seorang yang muda, ia harus berhadapan dengan negara-negara adidaya. Dia bukanlah siapa-siapa. Tidak mungkin ia bisa mengemban tugas kalau itu berbicara, kalau itu didasarkan oleh dirinya, kekuatannya, kemampuannya, tidak bisa. Tetapi sesungguhnya yang ada di dalam panggilan itu adalah otoritas Tuhan, bukan dirinya sendiri. Tuhanlah yang memanggil dan Tuhanlah yang menjadi dasarnya. Kuasa Allah lah yang menjadi sandarannya dalam melayani Tuhan. Dan hal itu kemudian ditegaskan oleh firman Tuhan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam kisah-kisah di zaman dulu, seringkali ada utusan. Sebenarnya utusan itu mungkin biasa saja. Tetapi ketika dia datang dengan membawa nama raja kerajaan, maka mereka tidak bisa macam-macam begitu ya. Karena dia membawa nama kerajaan. Kalau dia datang sendiri ya mungkin ditangkap kemudian dipenjarakan. Tetapi ketika dia membawa nama kerajaan, maka ada satu otoritas yang besar ada di belakangnya. Begitu juga Bapak kasih Tuhan, ketika Yeremia dipanggil, sekalipun dia merasa kecil, Bapak kasih Tuhan, tetapi ada otoritas Tuhan yang besar di belakangnya, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang beserta dengan Yeremia, sehingga sekalipun ia sangat kecil, ada Allah yang kuat, Allah yang penuh kuasa yang akan menyertai dia. Dan kemudian dalam mewujudkan janji penyertaan itu, Tuhan berkata kepada Yeremia, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Melalui ini Tuhan mengatakan bahwa Yeremia lah akan menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah. Firman Tuhan itu akan penuh dengan kuasa yang mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan untuk membangun dan menanam. Ini berbicara tentang ia akan menegur, mengingatkan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda untuk berbalik dari dosa-dosa mereka. Ada kuasa Tuhan yang menyertai. Jadi panggilan Tuhan kepada Yeremia bukan panggilan ecek-ecek, bukan panggilan mendadak, bukan panggilan spontan. Kenapa? Karena ada satu kuasa yang besar, yang otoritas yang besar, yang sedang mengiringi, menyertai daripada Yeremia. Bapak kasih Tuhan, suatu hari satu keluarga itu pergi ke konser. Mereka membawa anak mereka yang kecil dan kemudian mereka datang 1 jam lebih awal ke dalam konser itu. Nah, kemudian mereka duduk. Tetapi ketika ayahnya sedang sibuk berbicara, tiba-tiba anaknya hilang begitu ya. Ketika ia menyadari bahwa anaknya hilang, tiba-tiba anaknya itu sudah ada di depan piano gitu ya. Nah, anaknya itu menyelinap masuk ke sana dan kemudian dia bermain musik. Dia bermain musik di sana dan kemudian dia memainkan lagu, anak yang kecil itu memainkan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Nah, operator terkejut, wah ini dia pikir wah udah mulai nih. Kemudian disorot ke anak kecil dan terkejutlah dia ketika lampu sorot itu diarahkan ke anak itu. Kok tiba-tiba ada anak kecil? Tetapi kemudian sang pemain musik yang sesungguhnya, sang pianis yang terkenal itu, dia membiarkan anak itu, bahkan dia membantu anak itu. Sehingga berkasih Tuhan,
mereka bermain dengan lantunan yang indah. Si pianis yang terkenal itu memainkan dengan sangat lihai, mendukung apa yang dimainkan anak itu. Sang pianis itu, ya kemudian mereka memberikan tepuk tangan. Tapi kasih Tuhan, anak kecil itu mungkin memainkan sederhana. Tetapi ketika sang pianis yang terkenal itu, yang hebat itu mengiringi, itu menjadi luar biasa dan menjadi sangat indah. Bapak kasih Tuhan, bukankah begitu juga dengan panggilan Tuhan ketika kita melayani Dia? Kita mungkin bukan siapa-siapa, kita biasa-biasa saja. Tetapi penyertaan Tuhan, otoritas Tuhan yang besar itu, yang kemudian membuat kita mampu untuk melayani Dia, mampu memberikan yang terbaik bagi Dia. Kita mungkin banyak keterbatasan, kita banyak ketidakmampuan, tetapi ketika kita menyandarkannya, ketika kita taat dan membiarkan Ia beserta dengan kita, kita akan dipakai untuk kemuliaannya bagi namanya yang besar. Jadi Bapak kasih Tuhan, panggilan Tuhan itu tidak pernah keliru ketika Ia memanggil kita dengan segala kapasitas yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ia sudah merancangnya, membentuk kita sejak dari awal. Ia membentuk DNA kita supaya kita memiliki kemahiran tertentu, kemampuan tertentu. Dan itulah yang kemudian kita pakai untuk memuliakan namanya. Dan juga Tuhan akan menyertai kita. Ada otoritas Tuhan yang besar sehingga kita dimampukan untuk melayani Dia. Bapak kasih Tuhan, pertanyaannya adalah, adakah kita mau memberikan diri kita untuk melayani Tuhan? Mari kita lihat diri kita, apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan bentuk di sana. Adakah yang sudah Tuhan bentuk itu, ada yang kapasitas yang Tuhan sudah berikan itu, kita pakai untuk melayani Dia. Mari kita mempersembahkannya untuk kemuliaannya. Dan kita harus mengingat kita tidak perlu takut, karena ada satu otoritas yang besar yang akan menyertai dan memimpin kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Engkau yang menolong kami, memimpin kami. Ketika suara-Mu ya Tuhan, atau panggilan-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami yang hadir pada saat ini. Tuhan betul, sebelum kami diciptakan Tuhan sudah mendesain kami begitu rupa. Tuhan membentuk kami dengan segala keunikan-keunikan yang ada di dalam diri kami. Dan keunikan-keunikan itu, kapasitas-kapasitas yang ada itu, bukanlah dibentuk untuk tujuan sembarangan, tetapi itu dibentuk untuk tujuan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mempersembahkannya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan juga Engkau menolong kami supaya di dalam setiap panggilan yang kami emban, kami tidak perlu takut akan segala keterbatasan kami. Karena kami tahu ada Allah yang besar yang menyertai dan memimpin kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin.